Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat kepada kalian yang telah menjadi kelas 9. Tentunya hal ini patut disyukuri karena tidak semua siswa dapat melewati fase ini. Walaupun kita dalam keadaan pandemi COVID-19, tapi dalam hal belajar kita harus tetap semangat. Anak-anak yang Bapak banggakan, sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita akan pelajari pada kesempatan ini bisa dimudahkan dan juga diberikan kemudahan dalam memahami ilmu, dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadiniyah wala kun amalin solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah anak-anak yang Bapak banggakan, pada pembelajaran di kelas 9 semester 1 pada bab 1, Bapak akan menggambarkan tentang peta konsep pembelajaran kali ini adalah tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sebabnya yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa, nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Next, ke slide berikutnya. Sebelum ke tema materi berikutnya, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semoga dengan menyanyikan lagu ini, nilai-nilai Pancasila bisa tertanam dalam diri kita, dan kita lebih semangat dalam belajar. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, ridho di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Ada 4 kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Silahkan nanti dibaca ini ya. Yang pertama, sikap spiritual. Yang kedua, sikap sosial. Yang ketiga, kompetensi pengetahuan. Yang keempat, kompetensi keterampilan. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan ini adalah peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan, sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian,
tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita akan membahas tentang sebab perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa. Pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan pada awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1959. Kemudian pada masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966, dilanjutkan pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998, dilanjutkan lagi pada masa Reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Baik, next ke slide berikutnya. Pada kesempatan ini akan membahas penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan. Penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan ini banyak terjadi pemberontakan ya, ataupun yang lainnya. Yang pertama itu pemberontakan Partai Komunis Indonesia, disingkat dengan PKI. Yang kedua pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dikenal dengan DI atau TII ya. Yang ketiga adanya pemberontakan Republik Maluku Selatan RMS. Yang keempat adanya pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta Permesta. Yang kelima adanya APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Yang keenam perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Mungkin kalian sudah mengetahui bahwa pemberontakan PKI itu terjadi pada masa Orde Lama. Namun demikian perlu kalian ketahui bahwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia itu sebelumnya telah terjadi di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Namun, pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan. Ini foto sebelah kiri, ini Musso ya, pimpinan PKI pada saat itu. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu pemberontakan DI/TII atau Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya RI adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Tetapi gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya. Mereka melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, serta melakukan penganiayaan terhadap penduduk. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini pemberontakan Republik Maluku Selatan, disingkat dengan RMS ya. Pemberontakan Republik Maluku Selatan merupakan sebuah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Stephen Smokil. Separatisme ini suatu paham yang ingin memisahkan diri dari negara yang sah itu ya.
yaitu bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950, tetapi konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta, disingkat Permesta ya. Nah, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawinegara dan Pence Sumua tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Soekarno pada saat itu sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial. Pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang pemerintahan yang sentralistis sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan dan menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. Oleh karena itu, timbullah inisiatif dalam upaya memperbaiki pemerintahan di Indonesia. Nah, ini sebagai dokumen ya, foto penumpasan PRRI oleh TNI. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai Sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid II, berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. APRA telah melakukan serangan kudeta terhadap pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil menduduki wilayah Bandung serta berhasil menewaskan beberapa tokoh bangsa, di antaranya Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo. Namun kudeta yang dilancarkan Westerling mengalami kegagalan, sehingga dia terpaksa melarikan diri ke Singapura. Hal tersebut mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam perjalanannya berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang selama itu dianggap paling demokratis. Tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 1959. Dekret Presiden itu adalah keputusan presiden ya. Dekret tersebut dikenal dengan Dekret 5 Juli 1959 yang berisi membubarkan Badan Konstituante, Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku kembali, dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 tidak berlaku, serta segera akan dibentuk MPRRS dan DPAS. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal.
yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Baiklah anak-anak, bahasan tentang penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan telah Bapak sampaikan. Untuk lebih memahami dari apa yang disampaikan oleh Bapak, silahkan kalian mengulang lagi dari awal, ataupun kalian bisa mencari referensi atau sumber-sumber lainnya, baik itu dari buku paket maupun dari internet. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.